Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga hari ini, saat ini, yang membuat kehidupan kita merasa sukacita dan membuat kehidupan kita merasa lebih baik, dan iman kita juga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk mengikuti renungan kita. Yakin dan percaya dalam renungan pasti ada berkat yang kita dapat dan mengubah kehidupan kita. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, ku berbahagia ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka aku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Firis, orang Kanaan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu,
dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pilihan yang tepat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hidup memang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan mulai dari bangun tidur di pagi hari, mau terus tidur atau bangun berangkat kerja, mau makan sop atau soto, mau apapun, kita diperhadapkan berbagai pilihan dan pilihan-pilihan. Setiap pilihan mengandung konsekuensinya yang kita akan hadapi. Ada pilihan yang konsekuensinya berdampak kecil, dan ada yang besar berdampak besar. Bahkan ada berdampak permanen, kekal dia. Ya, jadi manusia diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kepada bangsa Israel, jemaat Tuhan, Yosua menegaskan bahwa sebelum melanjutkan kehidupan di tanah perjanjian yang sudah diberikan kepada mereka, mereka harus menetapkan pilihan mereka. Karena pilihan tentang kepada siapa mereka akan beribadah, berbakti, setia dan taat, sesungguhnya mereka punya banyak pilihan. Bangsa itu dapat memilih untuk beribadah kepada Allah moyang mereka saat berada di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka, atau kepada Tuhan Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, serta yang menyertai mereka dalam perjalanan panjang selama kurang lebih dari 40 tahun. Bangsa itu bebas memilih seperti kita, jemaat Tuhan. Tetapi Yosua tegas memberikan contoh bahwa ia dan sisi rumahnya, keluarganya, akan memilih untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Alkitab mencatat bangsa itu memilih seperti Yosua memilih. Mereka memilih Tuhan Allah dan berjanji hanya beribadah kepadanya dengan setia. Dan waktu Yosua mengumpulkan mereka di Sikem, Yosua menceritakan ulang kembali kisah bangsa Israel itu, ya, dari bapak mereka Abraham, ya, Abraham, Ishak terus mereka sampai di Mesir. Di Mesir mereka dikeluarkan oleh Tuhan Allah. Dan kenapa tujuan Musa untuk Musa menceritakan kembali itu kisah mereka nenek moyang mereka, agar Musa mengingatkan bangsa itu bahwa yang menolong mereka adalah bukan Allah yang lain, tetapi Allah yang Esa. Itu adalah Tuhan Allah yang menolong mereka mulai dari zaman nenek moyang mereka sampai di tanah perjanjian itu. Dan Allah menegaskan kepada Yosua bahwa bangsa itu harus ditanya kepada mereka, kepada siapa mereka beribadah. Dan pada kesempatan itu Yosua bertanya kepada bangsa itu di Sikem, kepada siapa mereka beribadah. Ya, karena kenapa? Allah tidak mau memaksa
Dan Yosua pun tidak mau memaksa bangsa itu, tetapi dia mengingatkan di luar Tuhan tidak ada kemenangan, tidak ada suatu kemenangan yang pasti, tapi ada kehancuran. Kalau mereka menyembah Allah lain, mereka pasti akan menemukan suatu kehancuran dan mereka akan dibuang dan dihukum oleh Allah. Tetapi Yosua menegaskan dengan mengatakan kepada bangsa itu, sekarang kamu memilih kepada Allah mana kamu akan beribadah, tetapi aku dan isi rumahku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Bangsa itu mendengarkan Yosua dan mereka pun memilih Tuhan Allah dan berjanji hanya beribadah kepadanya dengan setia. Sekarang kita pun diberhadapkan pada pilihan iman berdampak kekal. Apa kita mau memilih untuk percaya dan beribadah kepada Bapa dalam Yesus Kristus atau tidak? Pilihan untuk beriman kepada Allah dalam Kristus akan membawa kita kepada kehidupan sejati dan kekal. Konsekuensi pilihan itu adalah kesetiaan dan ketaatan kepadanya secara terus menerus. Makanya kita jangan salah memilih sidang jemaat Tuhan. Kita harus mempunyai pilihan yang tepat. Itu adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, pilihan kita harus tepat. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Dunia ini menawarkan memang yang indah-indah, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pilihan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami belajar hari ini mengenai pilihan kami adalah pilihan yang tepat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau digoyahkan oleh dunia ini, kami tidak mau digoyahkan oleh apapun, tapi kami tetap berjalan dan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan jalan keselamatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi.